Selamat malam saudara-saudaraku, Happy Friday. Hari ini adalah hari Jumat. Kita ada persekutuan rumah tangga. Saya bersyukur Tuhan tetap memberikan kita kesempatan, kesehatan. Dan saudara bisa ikut dalam persekutuan ini, puji Tuhan. Ibu Nina dan kawan-kawan dari PRT Barat akan memimpin kita dalam beberapa pujian. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesehatan, kesempatan, pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini kami tetap diberikan kekuatan baru, kesehatan dari Tuhan untuk bisa bersekutu lewat PRT online. Kami akan mulai dengan puji-pujian. Tuhan, Engkau sendiri yang memberi kami hati, pikiran, jiwa yang bersyukur dan menyembah Tuhan di dalam puji-pujian ini. Berkati Ibu Nina dan kawan-kawan yang memimpin kami di dalam memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Ibu Nina dan kawan-kawan, saya persilakan. Jesus.
Engkau ku sembah, Bapa mulia.
dan kawan-kawan, terima kasih untuk puji-pujiannya yang menyegarkan jiwa kita. Walaupun badai COVID-19 belum berlalu, kita tetap boleh bersuka cita memuji Tuhan dengan segenap hati dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kami tetap diberikan sukacita, hati yang bersyukur dan menyembah Tuhan. Walaupun lewat online seperti ini, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami, urapi pikiran, hati, dan telinga kami supaya boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya. Berkati hamba-Mu menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan buat kami sekalian. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, Jumat yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan tanda-tanda akhir zaman, yaitu tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dunia ini sebagai hakim yang adil, hakim yang maha benar, untuk mengadili seluruh umat manusia tanpa kecuali. Sejak Tuhan Yesus Kristus terangkat ke sorga, yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11, dan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, yaitu hari ke-10 setelah Yesus naik ke sorga, itu dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2, dapat dikatakan bahwa dunia kita telah memasuki zaman akhir, yaitu zaman di mana manusia menunggu kedatangan Yesus kedua kali ke dunia ini sebagai hakim yang agung, sesuai dengan janjinya kepada umat manusia. Nah, istilah akhir zaman secara umum telah dimengerti sebagai zaman di mana kedatangan Kristus itu sudah begitu dekat, yang akan mengakhiri seluruh masa sejarah manusia di dunia ini, yang disebut juga dengan hari Tuhan atau hari kiamat. Sebelum hari kiamat itu, sebelum hari Tuhan, hari terakhir kedatangan Kristus kedua kali ke dunia ini, Alkitab memberitahukan kepada kita ada banyak tanda-tanda yang akan terjadi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia dapat mengantisipasinya dengan tepat, dengan benar, dan dengan penuh hikmat. Semua tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Alkitab akan bergerak semakin intensif, progresif, menuju kepada sebuah masa yang disebut dengan masa sengsara besar. Nah, masa sengsara besar ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi cuma terjadi satu kali di muka bumi ini, yaitu sebelum Yesus datang kembali. Untuk lebih lengkapnya, saudara dapat baca dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-6 sampai ke-16. Sebuah masa sengsara yang sangat dahsyat sebab pimpinan iblis dan seluruh pasukannya dan antek-anteknya akan berusaha semaksimal mungkin membuat manusia menolak keselamatan Yesus Kristus. Dan dengan berbagai macam strategi dan taktik yang jahat, yang licik, iblis dan antek-anteknya akan membunuh banyak manusia agar mereka binasa bersama-sama dengan mereka tanpa keselamatan. Namun, Tuhan Yesus berkata, demi orang-orang percaya, demi orang-orang Kristen, masa sengsara besar itu akan diperpendek. Klimaksnya sesudah masa sengsara besar itu adalah kedatangan Yesus kedua kali, yang disebut dengan masa penghakiman terakhir, last judgment. Lalu manusia memasuki masa kekekalan selama-lamanya. Bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal di sorga selama-lamanya dengan langit dan bumi yang baru. Bagi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan menerima hukuman yang kekal selama-lamanya di neraka yang menyala-nyala. Nah, saudaraku, hari ini kita tidak membahas secara detail masa sengsara besar itu. Lain kali kita akan bahas satu topik khusus ketika kita akan belajar isu-isu
akhir zaman. Salah satunya adalah masa sengsara besar. Hari ini kita akan belajar secara umum tanda-tanda kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Dari beberapa catatan kitab Injil misalnya, Matius 24, saudara bisa baca dari pasal 3 sampai 46, Markus 13 ayat 3 sampai 37, Lukas 21 ayat 7 sampai 36, dan juga surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9, pasal 4 ayat 3 sampai 4, dan surat dari Petrus 2 Petrus pasal 3 misalnya. Lalu 1 Yohanes pasal 2, tulisan Rasul Yohanes tentang antikristus, dan juga pasal yang keempat, dan kitab Yudas pasal 1 ayat 18 sampai 19. Nah, saudara, kalau ada waktu saudara baca ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, itu menjelaskan semua tanda-tanda yang akan terjadi sebelum Yesus datang kedua kali ke muka bumi ini. Nah, saudara, semua tanda-tanda ini disebutkan oleh Alkitab sebelum Yesus datang kedua kali. Semua itu bisa kita golongkan, kita kategorikan dalam 3 kategori besar. Yang pertama adalah tanda-tanda yang berhubungan dengan alam semesta. Mari kita baca salah satu bagian dalam Injil Matius 24, ayat 4 sampai 7, kemudian 11 sampai 14, 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Ayat ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. 29, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. 30, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara, firman Tuhan yang barusan kita baca tadi adalah sebagian dari isi khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman yang dicatat di Matius 24 dan 25. Ketika waktu itu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan datang kembali? Apa tanda-tandanya sebelum dia datang kedua kali? Yesus berkhotbah tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan Tuhan Yesus menyebutkan beberapa tanda yang berkaitan dengan alam semesta. Misalnya, gempa bumi. Dan ini kita sudah saksikan dalam sejarah kita. Gempa bumi terjadi dan semakin intensif. Lalu bencana alam lainnya, tsunami lah, air bah lah, dan kebakaran lah, dan berbagai macam bencana akan terjadi. Lalu bumi dipenuhi wabah penyakit. Nah, ini kita saksikan dan kita alami saat ini. Salah satu contoh adalah wabah besar hari ini, wabah COVID-19 yang sampai hari ini belum berlalu. Lalu klimaksnya adalah matahari gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kilat memancar dari timur ke barat, dan bumi ini akan hangus oleh api, dan langit pun akan dilenyapkan. Kenapa? Sebab semua alam semesta ciptaan Tuhan yang pertama telah tercemar oleh dosa, dan akibat dosa adalah kebinasaan. Kedatangan Yesus Kristus kedua kali akan memberikan kita langit dan bumi yang baru,
Yang lama akan berlalu dan kemudian yang baru akan turun dari sorga. Langit dan bumi yang tidak berdosa, yang indah, yang mulia, yang sempurna, yang kekal selama-lamanya. Jadi jangan heran kalau bencana alam dan sakit penyakit akan muncul terus tanpa berhenti hingga hari kiamat nanti. Kelak kalau COVID-19 ini berlalu, saya yakin akan datang lagi wabah penyakit yang lain yang mungkin sekali lebih mengerikan dan lebih mematikan. Apakah Tuhan kejam? Jawabannya tidak. Ini adalah sebuah tanda awas, sebuah alarm system yang diberikan kepada manusia, supaya manusia itu tidak menjadi sombong dan menjadikan diri sendiri Allah. Supaya manusia itu bisa sadar diri bahwa dia terbatas, dia berdosa. Dan manusia belajar rendah hati dan sadar bahwa mereka membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gak ada yang bisa diandalkan. Kehebatan, kekayaan, kepintaran, apapun yang dimiliki manusia, itu sementara saja dan akan berlalu. Hari ini kita dapat bersyukur bahwa salah satu manfaat dari wabah COVID-19 adalah kesaksian mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Cukup banyak kesaksian yang bisa kita baca di medsos, entahkah itu di China, di Asia, di negara-negara yang tidak mengenal Tuhan, di Eropa. Dan cukup banyak kesaksian kita melihat yang tadinya mereka tidak percaya, tidak mengenal Kristus, sekarang mengenal Kristus. Sebab mereka sadar bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Kekayaan, kepintaran, kehebatan, apapun yang saudara punya, itu semua terbatas. Tidak bisa menyelamatkan nyawamu dalam masa-masa wabah seperti ini. Nah, permisi tanya, bagaimana dengan saudara? Apakah wabah pandemi ini membuat saudara lebih beriman kepada Tuhan? Membuat saudara lebih bersandar kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan? Ingat, jangan berharap kepada manusia yang terbatas. Jangan berharap kepada apapun yang dilakukan manusia, usaha manusia sia-sia, kepintaran, kekayaan, sains, dan lain-lain, semua terbatas dan akan berlalu. Bersandar dan berharap kepada Tuhan Yesus. Dia satu-satunya penolong dan pemelihara yang sejati. Amin. Yang kedua, tanda-tanda yang berhubungan dengan iman kepercayaan. Alkitab mengatakan akan munculnya banyak nabi palsu, guru palsu, mesias palsu, dan kemudian menjamurnya ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran yang menentang kekristenan. Orang-orang Kristen akan dibenci, diejek, ditolak, dianiaya. Semua ini akan terjadi dan dalam sejarah kita melihat sejak dari abad pertama, gereja-gereja sudah dianiaya, orang-orang Kristen dianiaya, sampai hari ini. Misalnya orang-orang Kristen yang ada di negara-negara komunis, negara-negara yang anti kekristenan, anti Yesus Kristus. Mereka menghadapi berbagai macam aniaya, ancaman, bahaya. Namun kita bersyukur orang-orang Kristen tersebut, hamba-hamba Tuhan di sana. Orang-orang percaya, mereka tetap setia. Mereka bertahan, mereka beriman, dan mereka memberitakan Injil. Itu sebabnya kita perlu mendoakan saudara-saudara seiman kita, khususnya yang mengalami penganiayaan, ancaman, dan bahaya. Tanda lainnya, gereja Tuhan dikatakan akan diuji kemurniannya dan kesetiaannya. Ujian datang dari dalam dulu, dari tubuh Kristus akan diuji. Apakah tetap bertahan setia memelihara kemurniannya di tengah-tengah badai, wabah, alam semesta, sakit penyakit, dan juga ajaran-ajaran yang menyesatkan. Misalnya hari ini kita melihat ada cukup banyak gereja yang terpengaruh ajaran teologi liberal, baik itu di Eropa, di Amerika, dan mulai merasuk ke Asia. Ciri-ciri khas ajaran sesat ini adalah mereka menolak kealahan Yesus Kristus. Menolak bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, menjadi juru selamat, firman Allah yang turun ke dunia. Mereka menolak Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya menuju kepada Bapa di sorga. Dan mereka menolak Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah.
Firman Allah yang sebagai standar atau ukuran bagi kemurnian iman kita, bagi moral, etika kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat gereja-gereja yang liberal, yang menampakkan diri Kristen, tapi mereka sengaja kompromi dengan kehidupan moral yang melawan firman Allah, menentang kebenaran Allah. Misalnya, praktek homoseksual yang diizinkan, aborsi, eutanasia, yang sama dengan pembunuhan. Dan mereka kompromi terhadap perbuatan dosa dengan alasan cinta kasih. Tapi kasihnya adalah kasih yang liar dan melawan kebenaran firman Tuhan. Contohnya misalnya seorang pendeta liberal di New York. Dia mengizinkan anggotanya untuk menjadi pelacur. Demi keuangan, demi katanya memelihara dan membesarkan anaknya. Dia gak punya uang. Jadi kalau gak punya uang, boleh melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Ini jelas tidak sesuai dengan kehendak Allah dan melawan kebenaran Alkitab, firman Allah, standar kehidupan dan moral dan iman kita orang-orang percaya. Sungguh kasihan saudara-saudara, Alkitab juga mengatakan akan ada banyak orang yang terjerat dalam ajaran-ajaran sesat seperti ini. Rasul Yohanes menyebutkan akan muncul anti-Kristus dalam bentuk plural, bentuk jamak. Banyak anti-Kristus, yaitu mereka yang menentang Yesus Kristus, mereka yang melawan ajaran Yesus Kristus, mereka yang menolak keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan kelak akan muncul satu anti-Kristus dalam bentuk tunggal, jelmaan iblis, untuk merasuk manusia, menjatuhkan manusia, menyesatkan manusia, dan membunuh manusia. Siapakah anti-Kristus itu? Nah, untuk kesempatan ini kita belum membahas. Lain kali kita akan bahas dalam satu topik tertentu juga. Tapi kita bersyukur, saudara, ada satu tanda yang membuat kita memuji Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan, yaitu apa? Injil Yesus Kristus akan diberitakan ke seluruh dunia, kepada semua suku bangsa di dunia ini. Ini kabar baik. Kabar baik di tengah-tengah buruknya situasi dan kondisi menjelang hari kiamat. Sebab itu, saudaraku, kita perlu mendoakan semua gereja, semua hamba Tuhan, semua misionari, dan orang-orang Kristen di mana-mana agar lebih giat dan tekun memberitakan Injil Kristus ini. Selain tadi kita berdoa untuk mereka yang dianiaya di negara-negara yang sulit, yang tertekan, yang komunis, yang di dalam bahaya, kita perlu juga berdoa untuk semua orang Kristen di muka bumi ini, semua gereja yang memegang firman Tuhan di muka bumi ini, supaya lebih tekun dan lebih giat memberitakan Injil, memenangkan banyak jiwa. Selain itu, kita perlu berdoa untuk diri kita masing-masing, supaya diberikan kerinduan yang besar, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menceritakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Permisi tanya, sudah berapa lama saudara menjadi seorang Kristen? Sudah berapa banyak orang yang saudara ceritakan tentang Yesus Kristus? Ibarat sebuah pohon, apakah saudara menjadi pohon yang mandul, yang tidak berbuah sama sekali? Atau saudara menjadi pohon yang berbuah lebat untuk kerajaan Tuhan? Kiranya Tuhan menolong saudara. Sungguh-sungguh hidupmu dan perbuatanmu, pelayananmu berbuah lebat untuk kerajaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, tanda-tanda yang berhubungan dengan keadaan manusia. Nah, saudara, apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya di Injil tadi, Matius pasal 24, dan kitab-kitab Injil lainnya tentang manusia di akhir zaman, ditambah dengan catatan dari 2 Timotius pasal 3 dan pasal 4, Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius di dalam pelayanannya bahwa manusia di akhir zaman itu adalah manusia seperti apa. Kita lihat antara lain, misalnya bertambahnya bencana kelaparan, itu akan terjadi semakin intensif. Walaupun kita hidup di dunia yang modern, saudara, suatu hari kelaparan akan semakin besar terjadi di mana-mana.
Lalu terjadi wabah penyakit menular yang akan mematikan manusia juga. Kemudian bangkitnya kedurhakaan manusia. Kasih manusia menjadi dingin. Walaupun pengetahuan manusia bertambah, teknologi makin modern, tetapi moral dan cinta kasih manusia semakin bobrok. Kemurtatan dalam segala bentuk akan terjadi. Perbuatan dosa semakin luas dan semakin hebat. Semakin semakin pintar pula berbuat dosa. Kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, sama saja. Dan manusia akan larut dalam pesta pora dan kawin mengawinkan di mana-mana. Manusia lebih mencintai dirinya sendiri. Dan manusia akan menjadi hamba uang. Lebih sombong, menjadi pemfitnah, pengkhianat, pemberontak. Tidak tahu hormat orang tua. Saling menjatuhkan, saling mematikan, saling membunuh. Manusia akan anti agama, anti kedamaian. Walaupun nampaknya banyak demonstrasi, banyak gerakan-gerakan katanya menuju perdamaian dunia, perdamaian kelompok, tapi sebenarnya anti kedamaian karena akan terjadi lebih banyak konflik. Manusia akan anti kebaikan karena mereka hidup untuk diri sendiri. Manusia lebih menuruti hawa nafsunya dan tidak bisa kontrol dirinya sendiri. Lepas kontrol. Manusia akan lebih munafik dan mereka berbuat jahat dalam segala bentuk. Dan hari ini kita melihat misalnya medsos, internet yang sudah merajalela di mana-mana itu menjadi ladang yang luas untuk menawarkan dosa, untuk menebarkan dosa, dan banyak orang, termasuk kaum intelektual, yang punya keluarga yang terhormat, yang punya pendidikan tertinggi, akan terjebak di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Akan terjerat di dalam strategi iblis yang membuat manusia. Akan terjerat di dalam strategi iblis yang membuat manusia lebih pintar, lebih jahat, berbuat dosa. Moral manusia akan semakin bobrok dan hancur. Tidak peduli kepada orang lain. Akal budi manusia akan tercemar. Iman akan semakin rapuh dan mudah disesatkan. Dan manusia akan lebih gampang terjerat dalam siasat iblis. Sebab godaan iblis, cobaan iblis, daya tarik dunia, daya tarik nafsu kedagingan, nampaknya lebih menarik manusia. Ini akan terjadi. Manusia akan semakin jahat, semakin rusak, semakin melawan Tuhan. Semua tanda-tanda kondisi manusia di akhir zaman seperti yang dicatat Alkitab sudah terjadi. Kita bisa melihatnya setiap hari, baik dalam berita, dalam medsos, atau ada di sekitar kita, di lingkungan kita, dan kita menghadapinya. Sesungguhnya kedatangan Yesus Kristus kedua kali ke dunia ini sudah sangat dekat. Kapan dia akan datang kembali? Jawabannya tidak ada yang tahu secara pasti. Siapapun yang mengklaim dia tahu Yesus datang kedua kali, siapapun dia yang berani-berani menafsir Yesus datang kedua kali ke dunia ini, kapan waktunya, dia pastilah guru palsu dan nabi palsu. Jangan dengarkan dia. Ingat, hanya Bapa di sorga yang tahu. Allah Tritunggal yang tahu kapan Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini. Suatu kali sehabis saya khotbah tentang kedatangan Yesus kedua kali, tentang hari kiamat, datanglah seorang anak muda dan bertanya kepada saya, "Pak, khotbah ini sudah dikhotbahkan sejak dari dulu, ribuan tahun yang lalu, sekitar 2000 tahun. Kapan sih Yesus akan datang kembali? Katanya sudah dekat, kapan Yesus datang kembali?" Saya tersenyum dan menjawabnya, saya katakan saya tidak tahu. Kalau hari ini saya tahu kapan Yesus datang, saya guru palsu, saya nabi palsu. Saya tidak tahu. Dan gak ada seorang pun yang tahu. Tapi ingat, yang penting bukan kapan Yesus datang kembali. Ingat, bisa saja Yesus belum datang dan kamu bisa pergi. Kamu bisa meninggal. Itu lebih penting. Kapan kamu akan tinggalkan dunia ini kalau Yesus belum datang? Jadi, yang lebih penting dipikirkan adalah apakah kamu siap? Apakah kamu sungguh-sungguh sudah percaya bahwa kalau kamu meninggal
kamu pasti diterima di sorga. Kamu diselamatkan. Itu jauh lebih penting. Yesus bisa saja menunda kedatangannya, tapi kamu bisa pergi dulu, sebab tidak ada seorang pun yang tahu hari besok. Saudaraku, apakah engkau yakin bahwa kalau besok engkau meninggal, engkau pasti selamat dan masuk surga? Bila engkau belum yakin, bila engkau masih ragu, bila engkau masih bertanya-tanya, biarlah hari ini juga engkau ambil keputusan. Terima Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu, menjadi Tuhanmu. Sebab Dia satu-satunya yang membayar hutang dosamu di atas kayu salib. Dia satu-satunya yang bangkit dari kematian, yang bisa menjamin, menggaransi kamu pasti diselamatkan, pasti diberi hidup kekal. Amin. Maukah engkau rendah hati? Jangan sombong dan terima Dia menjadi Tuhan dan juru selamatmu. Tapi bila saudara sudah yakin diselamatkan, izinkan saya tanya, apa yang saudara sudah lakukan, perbuat untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, yang bernilai kekal, yang memuliakan Bapa di sorga, dan menjadi berkat untuk orang lain? Mari bertanya diri dan lebih giat. Katakan, Tuhan, kalau Kau beri aku kesempatan, Kau beri aku karunia dan berkat-berkat, aku mau lebih berbuah bagi kerajaan-Mu. Aku mau berbuat untuk sesuatu yang bernilai kekal. Bukan mengumpulkan harta di bumi yang bisa hangus, yang bisa hilang dicuri, yang bisa habis, yang sementara sifatnya. Tapi menabunglah di sorga. Lakukan sesuatu bagi kerajaan sorga. Pelayanan, pekabaran Injil yang bernilai kekal. Ketika engkau nanti bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan berkata, mari hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Rindukah saudara demikian? Kiranya Tuhan menolong saudara, setia bertahan dalam iman, dalam ibadah, dalam pelayanan, untuk kemuliaan Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji kedatangan-Mu dan banyak tanda-tanda yang sudah kami lihat di akhir zaman ini. Tolonglah kami semua untuk sadar, berjaga-jaga senantiasa, waspada, dan tetap hidup di dalam kekudusan, dalam iman yang teguh, dalam pelayanan yang berbuah lebat untuk kerajaan Tuhan. Suara hamba-Mu sudah berhenti ya Tuhan. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di setiap kami, berbisik-bisik, mengingatkan, menyadarkan, dan menolong setiap kami, bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk David Tan, untuk Editan, yang mamanya dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Secara manusia kami ikut berduka, tapi ya Tuhan, kami bersyukur. Secara rohani, kami menaikkan syukur kepadamu. Sebab Tante Lena yang berpulang ke rumah Bapa dalam usia 95 tahun adalah sebuah kesaksian untuk kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga yang berduka, termasuk Ci Eti, adiknya Tante Lena. Tuhan juga hiburkan dan kuatkan dengan penghiburan yang sempurna dari sorga. Kami berdoa ya Tuhan untuk acara ibadah penghiburan dan acara funeral pada hari Selasa nanti, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan biarlah lewat semua proses ini, seluruh keluarga lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi pekerjaan Tuhan, dan lebih setia kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Agung dan Saudara Budi Sayugya dalam pemulihan kesehatan mereka. Tuhan yang menjamah dan menumpangkan tangan-Mu, memulihkan dengan kuasa mujizat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu atas diri mereka. Kami doakan Ibu Nina juga dalam pemulihan. Sakit di pinggang, di punggung, di kaki. Tuhan, Kau tahu ada di mana. Kami minta dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkan dengan sempurna agar tidak mengganggu pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami terus menopang Arthur Palar dalam doa kami ya Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan jamah dia, beri mujizat-Mu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dia secara total dari depresinya dan pakai dia menjadi hamba-Mu yang telah memberitakan Injil untuk orang lain. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Tante Evi Tamarindang dalam pemulihan pasca operasi katarak. Tuhan, kami bersyukur operasi sudah selesai, Tuhan memberi pemulihan yang sempurna, dan kami doakan untuk operasi kedua nanti pada bulan Desember. Tuhan, Engkau tetap berkarya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para senior kami. Tuhan memberkati Om Paul yang memimpin acara senior, Evergreen, dia tetap sehat, tetap kuat, dan penuh sukacita. Kami doakan untuk Tante Lena Wardana yang kakinya lemah, daya ingatnya juga Tuhan tambahkan, dan juga dia sulit menelan. Tuhan kasihani, Tuhan sembuhkanlah dia, kuatkan dia. Kami bersyukur untuk Tante Lucy, Tante Oni yang diberikan kesehatan dan kekuatan, boleh terus setia dalam ibadah. Tuhan beri semangat, Tuhan angkat segala stres, dan Tuhan sembuhkan khususnya tangan Tante Oni yang suka bergetar. Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, kami doakan semua senior-senior kami lainnya. Om Tan yang paling senior, Tuhan kuatkan dia, kami rindu. Ya Tuhan, beberapa bulan lagi boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Kami berdoa untuk Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Tante Janet. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka satu persatu, khususnya mereka yang masih harus diam di rumah. Dalam kesendirian dan kesepian mereka, Tuhan Engkau menguatkan. Kami doakan Om Andi dalam pemulihan kesehatannya, Tuhan jamah. Om Budi Pualamsa, Om Cahi dan Ciswat, Tuhan kuatkan dia dan berkati keluarganya. Juga anaknya Andre kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati Ko Chun Hong dan Ci Eti, khususnya pada masa-masa kedukaan, Ci Huai In dan semua senior-senior lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, kuatkan iman mereka, berikan sukacita, damai sejahtera, jauhkan dari mara bahaya, dan Tuhan tolong berkati anak mantu cucu mereka, semuanya tahu hormat orang tua, takut akan Tuhan, dan hidup memelihara orang tua mereka dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami doakan semua teman-teman yang setiap hari bekerja keluar rumah, yang jadi nurse di rumah sakit, di convalescent, di klinik, di lab, juga yang bekerja di bidang transportasi, di bidang makanan, pabrik, home care, dan di mana-mana tempat-tempat essential. Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara. Jauhkan dari semua sakit penyakit, khususnya di musim flu, di musim COVID yang belum berlalu, dan semua hal-hal yang negatif kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari mara bahaya, dan Tuhan tetap lindungi dan pelihara mereka siang dan malam. Kuatkan iman mereka. Berkati seluruh majelis aktivis dan seluruh jemaat IGNC boleh tetap kompak, tetap sehat, dan bersukacita dalam ibadah dan melayani Tuhan. Kami bersyukur sejak reopen IGNC, Tuhan melindungi dan memelihara semua jemaat Tuhan sehat dan tidak mengalami sakit apa-apa. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan acara retreat Thanksgiving sehari November 26. Tuhan Engkau sendiri yang menolong, memberkati panitia dengan kompak, dan berkati seluruh acara boleh berjalan dengan baik untuk membangun kebersamaan, membangun iman, dan membangun persekutuan yang indah secara horizontal. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk tim musik, tim ibadah, sound system, recording, dan editing. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang melayani bisa berjalan dengan baik, dan jemaat Tuhan bisa menikmati ibadah baik di gereja maupun secara online. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, untuk para misioneri, untuk orang-orang Kristen di mana-mana, khususnya mereka yang mengalami tekanan, ancaman, dan bahaya di negara-negara komunis, negara sosialis, negara yang anti kekristenan. Tuhan lindungi mereka. Tuhan pelihara mereka siang dan malam, dan kuatkan iman mereka. Berikan kemampuan, kesetiaan, ketabahan dalam pekabaran Injil dan memenangkan jiwa. Tuhan memberkati pekabaran Injil melalui internet, melalui semua format dan semua cara di dunia ini. Kami rindu Tuhan, sebelum kedatangan-Mu yang 2 kali, Injil Kristus lebih gencar tersebar ke seluruh permukaan bumi, sehingga semua suku bangsa mendengarkan Injil keselamatan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Amerika ya Tuhan, untuk pemulihan pandemi COVID-19. Kami yakin Tuhan,
Kuasamu lebih besar dari kuasa manapun, dan Engkau akan curahkan mujizat buat negara ini, supaya wabah segera berlalu, dan Tuhan memberkati pasca pemilu ini tetap aman, dan tetap berjalan dengan baik dan stabil secara politik dan ekonomi. Tuhan, Kau yang berkarya, siapapun yang terpilih menjadi presiden, Tuhan, Kau sendiri yang berkarya memberkati Amerika, tetap menjadi negara yang dapat menegakkan keadilan, kebenaran, dan kebaikan untuk negara-negara lain. Dapat menjadi teladan, berkati banyak orang Kristen di sini, lebih 30% yang Injili, yang memegang firman Tuhan dan yang setia. Tuhan memberkati, tetap menyuarakan suara kenabian, suara kebenaran firman Tuhan. Kami doakan gereja-gereja liberal yang juga lebih 30% Tuhan kasihani, supaya ada kebangunan rohani, ada pertobatan, ada kebangunan moral yang tadinya bobrok boleh kembali kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan Indonesia. Tuhan juga tolong dalam pemulihan COVID-19, berkati presiden dan seluruh kabinet dan aparat negara sampai ke daerah. Tuhan lindungi, pelihara, dan beri mereka hati yang takut akan Tuhan, tanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Berkati keluarga Handai Tolan, teman kami di sana, Tuhan lindungi mereka. Tuhan jaga mereka di masa-masa yang belum pasti ini Tuhan. Dan yang sudah percaya Tuhan, biarlah mereka setia kepada Tuhan. Dan yang belum percaya, mereka dengan cara dan waktu Tuhan boleh mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan pergumulan pribadi kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa untuk semua yang mengikuti online ini Tuhan, yang berdoa diam sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Entahkah pergumulan soal kesehatan, soal pekerjaan, soal sekolah, bisnis, keuangan, teman hidup, status, dan pergumulan-pergumulan pribadi lainnya. Tuhan Yesus, dengarkan doa anak-anak-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mendengar doa kami. Sebab kami mohon di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, satu-satunya Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Hakim segala Hakim, yang akan datang kedua kali ke muka bumi ini, dan yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, izinkan saya berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, PRT online. Setiap Jumat masih online 7.30 malam. Dan Jumat depan kita akan rayakan Thanksgiving. Kita akan belajar tentang ucapan syukur, dan kita akan saksikan kesaksian-kesaksian dari teman-teman yang mengucapkan Happy Thanksgiving dan yang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita belajar lebih banyak bersyukur. Yang kedua, ibadah Minggu pagi 22 November 2020 tetap di gereja pukul 11 pagi. Dan yang ibadah sore online pukul 6 sore. Silakan saudara yang bisa datang pagi, datang pagi. Yang tidak bisa datang pagi, saudara bisa ikuti ibadah online sore pukul 6. Yang ketiga, sesudah PRT ini, tetap ada acara interaksi pukul 8.30 sampai 9.20. Lihat informasi di WhatsApp saudara. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati saudara.